dalam pembangunan apa-apa, tidak ada ekonomi, dunia hancur. Indonesia nih. Ekonomi dunia hancur gara-gara Jokowi juga katanya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya ya teman-teman. Semoga dilancarkan di puasanya ya teman-teman. Buat teman-teman yang muslim ya, buat teman-teman yang beragama muslim, semoga tetap sehat selalu ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada ya. Ini ada sebuah video teman-teman, ini thumbnailnya saya lihat, ini Papua maju dibilang nggak ada pembangunan. Ini siapa sih nenek ini ya, begitu teman-teman ya. Jadi coba kita lihat saja videonya teman-teman bareng-bareng ya, karena yang kita tahu pembangunan di Papua ini sangat-sangatlah pesat di era Pak Jokowi ya. Hampir semua ya, rata-rata semua pembangunan yang ada di Papua sudah berkembang ya, progresif banget ya teman-teman di Papua. Kantor gubernurnya oke banget ya, sudah sangat-sangat modern ya, bahkan melebihi ya apa yang ada di daerah-daerah lain ya pembangunannya. Desainnya juga sangat mewah ya, wow banget lah menurut saya. Ini kok ada mace ikut demo ya di kota besar seperti Jakarta ini ya. Ini sepertinya belum bangun ya, belum bangun dari tidur, yang menyuarakan pembangunan yang ada di Papua ini tidak ada, seperti itu kata Mace ini ya. Oke, kita tonton bareng-bareng saja teman-teman ya. 5 tahun pun dia terima, dia punya nepotisme keluarga KKN, nepotisme tinggi, tidak ada orang lain yang dia terima, tidak ada pembangunan di Papua. Dia bilang tidak pembangunan, dia hanya bertujuan busuk. Pembangunan di Papua itu tujuan busuk, tujuan untuk menghancurkan Indonesia. Itu yang mau bangun jalan tembus. Ya, kenapa sih bapak-bapak ini ya bisik-bisik bisik-bisik tetangga. Siapa yang suruh ya teman-teman, kita kayaknya ini disuruh-suruh lah begitu ya. Tidak sadar ya di daerah provinsi Papua itu sangat maju sekali ya teman-teman ya, pesat sekali pembangunannya di sana ya. Ya, kita lanjut saja teman-teman. Dia dari lampu sorot, Jokowi lampu sorot 10 tahun gagal dalam pembangunan apa-apa, tidak ada ekonomi, dunia hancur. Indonesia nih. Ekonomi dunia hancur gara-gara Jokowi juga katanya. Oke. Negara agraris, negara ekspor sulung padi di Indonesia. Tuhan Allah ciptakan negara ini di dunia ini. Negara yang pertama penuh kekayaan lengkap itu adalah Palestina, Israel. Kedua Indonesia. Baru kamu dengar. Dari mana Omar? Dari Papua tadi? Dari Sorong, Papua. Coba sebentar nyebut-nyebut Palestina Israel tadi ya kawan-kawannya. Coba kita belakang sebentar dikit. Saya relawan tugas buka di YouTube. Kamu bawa pasukan Papua ke sini. Saya sendiri sudah cukup. Harapan Omar apa Omar? Harapan Jokowi terboleh lanjutkan lagi, dia panak terboleh. Hancurkan, turun semua dan. Oh sebentar, mana ya tadi? Negara ekspor sulung padi di Indonesia. Tuhan Allah ciptakan negara ini di dunia ini. Negara yang pertama penuh kekayaan lengkap itu adalah Palestina, Israel. Kedua Indonesia. Baru kamu dengar. Dari mana Omar? Dari Papua tadi? Dari Sorong, Papua. Tuh dari Sorong, Papua. Dari Sorong, Papua. Di Papua, Sorong itu sangat sudah disentuh semua ya sama Pak Jokowi ya teman-teman. Papua itu sudah sangat maju ya, pembangunannya rata ya. Pembangunannya ada ya, dari SDM dan juga SDA. Semua pembangunan jalan ya,
sudah dilakukannya. Lanjut dulu ya. Saya relawan tugas buka di YouTube. Bawa pasukan Papua ke sini. Saya sendiri sudah cukup. Harapan Oma apa, Oma? Harapan Jokowi terboleh lanjutkan haji dia panas terboleh. Hancurkan turun semua dan orang bersih yang dilantik, orang suci kudus yang dilantik, orang bersih yang dilantik, orang yang turun Jokowi. Nah kan, ini menurut saya teman-teman ini udah jelas ya. Ini memang ibu ini disuruh-suruh lah begitu, karena ini dari orang rasanya ini sudah bilang turunkan Jokowi. Ya ini sudah tentunya ini mau ini lagi ya, sepertinya dari kelompok-kelompok seberang ini ya, yang nyuruh-nyuruh mama. Kasihan juga Mace ya, jauh-jauh dari Papua ke Jakarta hanyalah untuk dijadikan sebagai alat untuk berorasi untuk turunkan Jokowi. Tapi sayangnya Mak ini saya lihat sih Mak ini sepertinya cukup vokal ya, tapi kok tidak mengerti ya pembangunan di daerahnya itu sudah seperti apa itu ya. Oke, lanjut. Sepertinya Mak ini sudah lama di Jakarta ya. Sudah lama di Jakarta ataupun merantau gitu, jadi belum pulang ke Papua melihat rumahnya ya, ataupun provinsi atau ke daerahnya ya, yang sudah sekian banyak pembangunan. Ini juga ada beragam komentar ya teman-teman. Jadi video Mama ini sudah mencapai 3.650 komentar ya teman-teman. Jadi coba kita sedikit spill ya komentar dari para netizen ya terkait dengan video ini ya. Oke, teman-teman kita lihat ya. Oke, yang pertama ini ya, Ibu Regina tinggalnya di Sorong, perasaan di zaman Jokowi ini pembangunan di Sorong semakin maju toh, baru kenapa nenek kok beda sendiri. Jadi kemungkinan Ibu Regina ya namanya teman-temannya. Kemudian lagi nunggu orang Sorong asli yang bisa buktiin pembangunannya di sana. Ya kemarin di video saya yang pertama teman-teman itu ada pengakuan dari Mace ya tentang kiprah Pak Jokowi di Papua ya teman-teman. Jadi ya, beliau mengatakan Pak Jokowi mau sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu, Pak Jokowi di mana, dia melakukan apa gitu. Saking cintanya orang-orang Papua terutama di Sorong. Bahkan Pak Jokowi sendiri dinobatkan sebagai seorang presiden ataupun sudah menjadi anak Papua ya, anak Sorpus katanya teman-teman ya, ini anak Sorong Pusat. Oke, lanjut teman-teman. Temu nenek ini wawancara sendirian apa katanya. Diminta ketemuin nenek ini cuma sendirian, mungkin ada indikasi yang lain gitu ya. Oke, ini yang pertanyaannya, siapa yang mendanai ibu ini ke Jakarta? Apa dana pribadi atau ibu cuma keturunan? Mungkin ada yang turunin gitu ya di jalan maksudnya. Oke, tolong Mama ini siapa? Orang Papua mana? Kok nggak lihat pembangunan Papua ya? Betul juga ya. Ya heran juga ya kenapa Mama seperti ini ya. Dari Bayi Emi deh, saya lahir di Papua ya. Selama Bapak Jokowi jadi presiden, Papua jadi kota luar biasa yang tadinya hutan belantara. Betul. Ada jalan Trans Papua, jembatan penghubung ya antar pulau. Kemudian ada kantor gubernur yang mewah ya, ada airport, ada stadion, semua sudah ada di sana ya. Ini juga satu orang Sorong di depan, belakangnya orang mananya. Jadi cuma satu orang Papua yang diperalat ya di sini. Tapi salah juga. Ya, menurut saya lucu juga ya teman-teman kalau memperalat satu orang Papua. Bahkan yang di Jakarta itu sudah banyak sekali orang Papua ya sekolah ke Jakarta atau merantau ya, melihat
emak-emak yang seperti ini bilang kok Papua nggak ada pembangunan di zaman Jokowi, pembangunannya busuk semua katanya. Tapi it's okay lah, tapi sudah saya rasa semua seluruh rakyat Indonesia sudah tahu pembangunan yang ada di Papua ya kawan-kawan. Emak ini sepertinya sangat-sangat tertinggal ya, tertinggal sendirian maksud saya, bukan tertinggal daerahnya begitu. Yang saya lihat ya, menurut kalau dibandingkan dengan provinsi yang ada di tempat tinggal saya ini ya, oke lah, di NTB sudah cukup maju juga ya, tapi tidak jauh lebih maju daripada Papua ya. Saya lihat ini sangat-sangat signifikan ya. Kenapa? Ada Trans Papua di jalan Pegunungan Tengah, ada Nduga, ada ya, airport ada, terus apa lagi, Raja Ampat sudah disulap sebagai wisata ya, sudah dicatat UNESCO juga ya. Dan selanjutnya ada stadion ya, di sana sudah digelar pertandingan event nasional ya di sana. Terus apalagi, aliran air bersih ya, semua sudah, pengaspalan sudah semua ya. Jadi semua jalan-jalan sudah tembus di sana ya, yang menghubungkan, yang dulunya mencapai 8-9 jam ataupun sampai 12 jam bisa tembus 2 jam saja teman. Jadi ya saya rasa video ini Mbak yang tadi itu disuruh-suruh begitu teman-teman sama orang-orang pro-ASI yang ingin Jokowi dimakzulkan ya. Kotor sekali ya kalau sekedar memperalat emak, kasihan ya Aceh jauh-jauh dari Papua ke Jakarta untuk berorasi ya, yang menyuarakan Papua tidak ada pembangunan ya, salah ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Sampai jumpa dalam video saya selanjutnya. Tetap jaga kesehatannya di bulan puasa ini, kita semoga dikuatkan, dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.